Baik, kita akan kembalikan perbincangan Pak Manajer, walaupun memang hak dan juga kewajiban dari LPSK ini tentunya dalam kasus ini terkait dengan memberikan perlindungan terhadap Eliezer, tapi juga saya minta pandangannya bagaimana kemudian berbagai macam rangkaian termasuk tadi juga rekonstruksi ini masih juga dipertanyakan oleh masyarakat, tidak ada transparansi di sana. Silakan Pak. Iya, secara teori kan rekonstruksi ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan agar anatomi kasus ini semakin jelas. Nah, yang paling punya kepentingan sebetulnya itu jaksa penuntut umum ketika mengkonstruksikan kasus ini kemudian menjadi sangat jelas gitu. Nah, karena itulah dibuat rekonstruksi. Nah, soal motif sebetulnya tentu akan banyak digali sebetulnya di BAP dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, karena itu kalau kita kaitkan dengan LPSK, sekali lagi LPSK kepentingannya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang sudah menjadi terlindung LPSK. Ya. Kalau dalam konteks rekonstruksi hari ini adalah Baradae. Ya. Baradae sudah kita lindungi sebagai justice kolaborator, sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuat terang peristiwa pidana ini gitu. Nah, itu sebetulnya Mbak Putri yang kita mau pastikan. Kehadiran LPSK dalam ini adalah untuk memastikan agar Baradae itu kemudian siap menghadapi proses, dan alhamdulillah kan beliau siap secara psikologis bertemu dengan FS, bertemu dengan PC, lalu kemudian memberikan keterangan seperti yang pernah disampaikan ke kita dan ke LPSK, seperti juga yang pernah disampaikan dibubuhkan di BAP. Dia memerankan seperti yang dia ceritakan ke LPSK dan seperti yang ada di BAP. Nah, ini yang kita maksud. Memang sejatinya Baradae itu kemudian konsisten saja dengan itu. Karena itu yang kita tuntut. Ya, kita minta kepada yang bersangkutan agar konsisten dengan apa yang sudah dia sampaikan, keterangan yang dia sampaikan, apa yang dia sampaikan ke LPSK, apa yang disampaikan di BAP, itu konsisten ya sampai nanti di persidangan. Baik. Karena bagaimanapun Mbak Putri, ini penting kita jaga komitmen ini, karena yang kita tahu ini cerita semua nanti akan berakhir di persidangan. Di persidangan itu orang boleh mencabut BAP apa saja, orang boleh memberi keterangan apa saja, dan itu yang dipegang oleh itu yang disebut dengan fakta persidangan. Nah, karena itu kita ingin memastikan agar sebagai justice kolaborator, dia akan menyampaikan apa yang ia ketahui yang sudah disampaikan ke kita. Ya, pertama, dia mengatakan bukan pelaku utama. Baik. Dia punya info siapa pelaku utama, dan dia berjanji mau kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menyampaikan siapa pelaku utama. Itu yang kita jaga dan kita rawat, sehingga akhirnya nanti menjadi fakta hukum di persidangan. Fungsi kita lebih ke situ, Mbak Putri. Baik, kami pahami memang sesuai dengan penjelasan dari Pak Manajer tadi, bagaimana fungsi LPSK di sini menjaga konsistensi keterangan yang akan disampaikan oleh Baradae Eliezer. Nah, mungkin Bang Martin juga bisa berikan pandangan, tadi sudah banyak catatan yang Bu Irma katakan, anatomi kasus juga masih belum jelas dan seharusnya juga ada orang-orang, sederet nama tadi sudah disebutkan, harusnya juga ikut hadir pada saat rekonstruksi ini. Ya, kalau saya sependapat dengan Bu Irma, jadi tidak perlu saya komentari lagi. Yang saya melihat satu hal, hari ini penyidik yang menangani perkara gagal melihat kebutuhan Polri saat ini, yaitu memperbaiki citranya, yaitu memberikan kepastian kepada publik bahwa rekonstruksi hari ini dihadiri oleh seluruh keterwakilan, baik seluruh dunia, terlapor maupun pelapor. Nah, namun gagal. Kenapa gagal? Karena kita dilarang untuk ikut. Biarlah nanti mereka yang mempertanggungjawabkan. Saya lihat tadi sore ada statement. Pertanggungjawabannya adalah menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengundang kuasa hukum dari korban. Saya tidak perlu belajar hukum ke University of Essex International untuk mengetahui bahwa tidak ada kewajiban bukan berarti dilarang. Kalau menggunakan standar yang sama, jaksa penuntut umum,
Kompolnas, Komnas HAM, LPSK juga tidak boleh hadir. Pengacara dari... Boleh, karena dia mewakili tersangkanya. Oke. Nah, oleh karena itu, biarlah nanti dia yang bertanggungjawabkan itu. Biarlah mereka juga menjadi salah satu kontribusi lamanya recovery dari kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Mereka yang harus bertanggungjawabkan itu. Lalu yang berikutnya mengenai LPSK. Kalau memang masih konsisten bagus, tapi ada istilahnya begini Mbak ya, kalau kata Pak Mahfud. Kita kalau bekerja itu harus ada intrik-intrik politiknya sedikit. Bagaimana supaya orang bisa tetap konsisten. Dibuka aja satu-satu ke publik. Supaya ada kuncian. Mana keterangan yang krusial. Mana keterangan yang dibutuhkan di pengadilan. Jika just in case di pengadilan dicabut, publik sudah tahu bahwa LPSK sudah bekerja dengan benar. Barada Eliezer sudah memberikan keterangan yang baik dan benar. Namun ada faktor-faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi dia. Itu harusnya dilakukan oleh LPSK Ya, menurut Bang Martin? Kalau menurut saya. Oke. Nah yang terakhir, saya tidak mau mengomentari mengenai apa yang terjadi hari ini karena kita tidak diundang. Iya. Tapi ada satu poin yang bagus hari ini. Sebelum rekonstruksi dimulai, saya punya kesempatan tadi untuk bertemu dengan Baradae atau Richard Eliezer. Oke. Saya salam tangannya, saya tepuk punggungnya, saya bilang, saya tahu kamu anak baik, kamu anak Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Tuhan Yesus akan selalu melindungimu. Tapi saya minta tolong, engkau hanya berkata-kata yang jujur dan konsisten saja. Karena Tuhan suka orang yang jujur. Dan saya berjanji secara pribadi kepada kamu, Richard. Kalau kamu tetap konsisten dan jujur, saya juga akan mewakili kamu nanti untuk membantu, meringankan kamu kepada keluarga. Itu aja. Jujur saya terharu mendengarnya karena memang kita harapkan betul bahwa Eliezer ini ingin jadi justice kolaborator, kemudian betul-betul konsisten, betul-betul membuka. Apa yang kemudian dikatakan atau tanggapan reaksi dari Eliezer pada saat itu, Bang? Dia mengangguk dan dia sedih. Dia mencoba untuk memeluk saya juga, tapi karena waktu terbatas tadi, ya akhirnya sebenarnya saya juga mau melakukan hal yang sama kepada Ricky. Karena saya lihat Ricky ini punya potensi juga untuk berkata-kata jujur. Oke. Namun karena waktu dan tempat tidak ada, saya juga tidak punya waktu untuk merangkul dia. Baik. Kalau tadi sebenarnya ada waktu, saya akan coba juga untuk melakukan pendekatan kepada Ricky. Oke, baik. Bang Martin, ada masukan tadi kepada LPSK tentunya. Pak Manajer mungkin bisa berikan tanggapan. Ada satu saran yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Brigadir Yosua supaya ada kunciannya, supaya bisa konsisten yang disampaikan saat ini sampai nanti pada persidangan. Bagaimana kemudian jika dibuka satu persatu, walaupun memang bukan atau dipisahkan antara mana yang bisa dibuka dengan publik atau mana yang nanti dibuka di persidangan, tapi setidaknya ada hal yang masyarakat tahu sehingga bisa menjadi kuncian untuk Eliezer ini berkata jujur sampai nanti. Iya. Terima kasih masukannya dan saya kira LPSK tentu akan konsisten pada fungsinya untuk memastikan Baradae sebagai justice kolaborator itu konsisten dengan apa yang dia janjikan ke kita. Janjinya ke LPSK, dia mengatakan bahwa dia bukan pelaku utama. Dia suruh melakukan itu, dia tahu siapa pelaku utamanya dan dia berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyampaikan itu di depan persidangan. Itu komitmennya ke kita. Nah karena itu sekali lagi kita ingin memastikan dan merawat itu agar dia konsisten. Karena itu sekali lagi kita wanti-wanti betul, kita tanya betul yang bersangkutan, apakah siap untuk bertemu, apakah siap untuk bertemu dengan para FS, dengan PC ya. Dan alhamdulillah hari ini dia siap secara psikologis, kita bersyukur. Karena itu LPSK sekali lagi akan terus melakukan pendampingan itu. Secara psikologis kita akan dampingi, bukan karena beliau mengalami situasi psikologis, bukan. Supaya dia stabil emosinya. Kemudian kita memfasilitasi juga rohaniawan agar secara spiritual juga beliau kuat gitu. Untuk apa? Untuk tadi sampai di ini kan jalannya masih panjang ini sampai ke persidangan. Yang kita butuhkan itu adalah konsistensi dia seperti hari ini nanti sampai di persidangan gitu. Begitu Pak. Mbak Putri. Ya, baik Pak Manajer. LPSK pada itu, ya. Baik, ya. Nah ini merupakan segmen terakhir perbincangan mengenai hal ini, jadi mungkin saya berikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup. Pak Arianto nanti dilanjutkan oleh Bu Irma. Mungkin silakan Pak Arianto terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebagai penutup ya, peristiwa ini merupakan suatu peringatan keras untuk polisi.
untuk mengintrospeksi diri bahwa ternyata polisi yang merasa sudah bagus selama ini, di dalamnya sangat banyak yang kurang bagus. Terutama kulturnya, kultur yang masih koruptif, kemudian keprofesionalannya, kemudian sistem rekrutmennya yang ternyata membuahkan yang seperti itu jenderal seperti itu. Jadi secara garis besar strategisnya adalah polisi harus berbenah diri, berbenah ke dalam dan serius. Yang kedua yang mengenai masalah taktis. Kejadian ini menunjukkan bahwa nomor satu yang paling buruk adalah komunikasi polisi dengan masyarakat. Tidak pandai menceritakan bagaimana kerjaannya, hasilnya, sehingga masyarakat masih ngetap terus polisi itu menutup-nutupi kebusukan, menutupi hal-hal yang suruh dibuka dari seluruh presiden itu. Yang kedua timbul juga keraguan kepada keprofesionalitan polisi. Tadi Bu Irma Barat itu, Pak Panji itu mengatakan gitu. Kok polisi kayak gitu ya profesionalnya gitu, rendah. Kan? Itu karena polisi tidak pandai menerangkan apa yang dikerjakan. Baik. Seandainya dia mau menerangkan pada rakyat, contohnya bukti-bukti ini dulu dirusak, komputernya dihancurkan sehingga kita tidak bisa terima. Tetapi kita sudah melacak kepada rekaman-rekaman dari HP dan pada provider dan sebagainya. Itu mestinya diomongkan. Saya yakin polisi sudah ngerjakan itu. Cuman karena diem aja ya dianggap goblok kan oleh itu. Baik. Yang terakhir adalah mengenai kejujuran. Kejujuran ya ini. Sebetulnya selama ini kan kita dicap polisi bohong. Padahal kan yang bohong waktu itu Pak Sambo. Tapi dianggap kita semua. Nah terus karena polisi tidak membuka kebohongan itu, tidak membuka apa yang ditutup-tutupin, dia dianggap bohong terus. Apalagi sekarang ini terakhir mestinya bisa transparan saja, kenapa mesti dihalang-halangi kan? Jadi menambah seakan-akan kita itu tidak mau membuka kebohongan. Baik. Kira-kira itu Bu, saran saya kepada Baik, polisi. Pak Arianto, mungkin terakhir Bu Irma, apa yang harus kita kawal, apa yang harus kita perhatikan terus mengenai hal ini? Kan sampai Pak Mahfud bilang ini luar biasa katanya. Sambo ini bisa bikin jenderal bintang 3, bintang 5 saja takut ya. Dan ini jadi kayak membuktikan ya kan. Mungkin karena alergi melihat Kamarudin Simanjuntak, Sambo tidak mau bertemu jadi dilarang. Itu kan tidak bisa disangkal bahwa akhirnya oh ini permintaan siapa ya. Kalau jawabannya diskresi itu harus memenuhi keadilan sosial juga bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga diskresi itu harus tidak boleh melanggar aturan. Kan kalau membolehkan masuk itu tidak melanggar aturan. Jadi adalah yang tadi dikatakan Pak Arianto, itikat baik untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Ya kan itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal keistimewaan. Ini publik ini melihat betapa istimewanya Putri Sambo ini. Itu ancamannya di atas 10 tahun loh. Harusnya kan sudah ditahan atau jadi tersangka. Sekarang dia dibilang, oh modis sekali pakai baju putih dan sehat sekali bisa tunjuk-tunjuk dan sehat. Sementara pengumuman dari polisi adalah dia sakit, dia sedang tidak enak badan. Lalu juga ada anak kecilnya yang harus dia jaga. Sampai orang bertanya, nih saya sebagai seorang ibu, nggak ada kok anak kecilnya di situ. Kalau memang di Magelang itu mau mengadakan 22 tahun anniversary perkawinan, ngapain pergi sama ajudan rame-rame anaknya nggak dibawa? Itu juga to me something yang harus dipertanyakan oleh penyidik. Kenapa yang dibawa ajudan 8? Lalu juga pada saat rekonstruksi, mana ajudan yang lain? Mana pembantu rumah tangga yang tadinya ada di situ? Jadi jangan seperti seolah-olah ini membuat senario baru yang memang sudah ada di back mind dari orang banyak. Baik. Kita ini sangat mencintai kepolisian yang tadi saya sepakat dengan dikatakan oleh Pak Arianto. Ini saatnya untuk bebenah, mereformasi ke dalam dan keluar. Tetapi keinginan untuk bebenah itu tidak bisa hanya datang dari luar saja. Harus dari dalam. TNI pada waktu reformasi itu karena ada self initiative. Dari dalam itu benar-benar mereka mau melepaskan diri dari melepaskan diri dari TNI supaya menjadi civil supremacy. Pertanyaan saya, sekarang kita melihat nggak civil supremacy di sini? Belum ada gitu. Masih kerasa gitu kayak komando ini jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Di atas yang bintang-bintang itu kan ada kedaulatan rakyat. Nah itu yang mesti ditunjukkan kepada publik. Berhentilah. Iya, berhentilah memperlakukan rakyat ini seperti kera dan tidak punya daya. Ya kan, because Vox Populi, Vox Dei. Benar kata
Bu Martin. Baik, Bu Irma terima kasih kehadirannya. Dan terima hukum kasih. yang tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Iya, kan. baik. Jadi itu yang mestinya polisi bisa kemudian kembali kepada Tribrata. Oke, baik. Terima kasih Bu Irma memberikan Sama-sama, pandangannya. Terima kasih juga Bang Martin, kita akan kawal terus tentunya mengenai kasus ini. Terima kasih juga Pak Suparji Ahmad, terima kasih Pak Manajer Nasution, terima kasih. Kemudian juga Pak Arianto Sudi juga terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Selamat malam semuanya narasumber. Kami akan segera kembali dengan kabar menarik lainnya setelah jeda.